Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, History Teacher. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar dan bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya agar semakin semangat kita untuk membagikan ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Oke, kali ini materi yang akan kita bahas mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori pertama yang menjadi bahasan kita adalah teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang terletak di wilayah Tiongkok. Seorang sejarawan yang mendukung pendapat ini adalah Muhammad Ali. Dia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang mendesak ke selatan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Secara umum, pendapat mereka didasari oleh dua hal. Yang pertama, ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Kedua, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri sungai Mekong. Arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Kedatangan manusia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia ini melalui 3 gelombang utama, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, dan juga Deutero-Melayu. Orang Negrito diyakini sebagai penduduk paling awal Kepulauan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Gua Cha, Malaysia. Pada perkembangannya, orang Negrito menurunkan orang Semang. Ciri-ciri fisik orang Negrito berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, dan bibir tebal. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau Pedalaman, yaitu suku Siak atau Sakai, serta suku Papua Melanosoid mendiami Pulau Papua dan juga Melanesia. Selanjutnya, Proto-Melayu. Migrasi orang Proto-Melayu ke Kepulauan Nusantara diperkirakan terjadi antara 2000 tahun sebelum Masehi. Sebutan Proto-Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Keturunan yang termasuk orang-orang Proto-Melayu adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Rejang, dan Batak. Orang Proto-Melayu memiliki kemahiran yang lebih baik daripada orang Negrito dalam hal bercocok tanam. Selanjutnya adalah Deutero-Melayu. Apabila Proto-Melayu sebutan untuk orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua, maka Deutero-Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang ketiga. Kedatangan Deutero-Melayu ke Indonesia diperkirakan pada 500 tahun sebelum Masehi. Suku bangsa yang termasuk Deutero-Melayu di Indonesia antara lain Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, dan Manado. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Boris Karloff, dan J. Crawford. Yang melandasi argumen ini adalah karena, pertama, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Yang kedua, bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa di Kamboja, namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Yang ketiga, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Yang keempat, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Selanjutnya, teori out of Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Tiongkok. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Selain itu, menurut riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom, tidak ditemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah di Tiongkok.
Yang terakhir adalah teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Dasar dari teori ini adalah berdasarkan dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Menurut ahli genetika dari Amerika Serikat, Max Ingman, manusia modern yang sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 hingga 200 ribu tahun yang lalu. Dari hasil penelitian Ingman, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.